Tapi Inang sadar kan bahwa apa yang Inang lakukan nih, I mean like you have the guts to speak in front of public, it comes with the consequences juga kan, maksudnya gini. Dan Inang kemana-mana kayak hari ini datang aja nih, Santai. you don't even have bodyguard. So when you go, everywhere you go, sebetulnya ada orang yang nemenin nggak? Like if you live with that fear, then you don't live yet. That is nice. If you live in that fear, Then you don't live yet. Lalu tiba-tiba ada peristiwa pembunuhan Yeah. Joshua. Yeah. Penderitaan dari orang tua Joshua itu tidak bisa hilang ya karena nyawa anaknya sudah melayang, tapi Yeah. kita bisa melakukan sesuatu untuk memperjuangkan keadilan. Jadi kalau kamu bilang ngapain sih Inang? Iya, karena kalau kamu mengikuti nuranimu, Yep. itu kamu akan gelisah sampai masuk ke liang kubur. Ya. Maka ketika saya dengar mamanya Joshua meraung-raung dan meratapi itu, it broke your heart. oh my God, Yep. I could not sleep for weeks and weeks. Guys, jumpa di vlog aku, or should I say Horas Madhita Sasude. Oh my God, I'm so happy that one of the person that I look up to dalam hal kebatakan, perempuan Batak yang saya juga idolakan adalah sudah hadir di sini. Sambut sama-sama, kita panggilnya Inang Irma Huta Barat. Selamat siang, selamat malam, selamat ulang tahun. Selamat Natal, belum nyampe ya. Inang Horas Hasian juga Inangku. Terima kasih first of all untuk mau datang ke vlog aku. Senang banget karena aku percaya bahwa Inang ini adalah seorang yang aku percaya bisa sharing about many things sama penonton kita. Karena rambutnya sudah putih. Katanya kalau rambut udah putih should be have a lot of wisdom. Yes, indeed. Walaupun yang tua-tua banyak yang gila juga. Gila quote-unquote ya. Oke, Nang, how are you? I'm good sayang. Wow. Nang, semakin sering muncul warawiri di sosial media, di pertelevisian. Dulu sih aku taunya Inang kan selain aktivis, Inang juga adalah host ya, presenter. Metro TV. Metro TV. What was that? The program called? Today's Dialogue. Today's Dialogue. Yeah. Wow. Tahun 2000. Gokil. Tahun 2000 kamu di mana? Tahun 2000 aku udah di Trisakti, Nang. Kuliah ya? Aku hukum internasional di Trisakti. Wih, hebat. Iya. Lulus tahun berapa kamu sayang? Lulus tahun, lupa lah Nang, pokoknya. Oh, sarjana hukum ya? Kumlat loh aku gini-gini. Tapi netizen suka pikir aku tuh orang bodoh loh. Ini aku mesti kasih tahu. Ini satu Borusiahaan. Borsi. Dua, lulus cum laude sarjana Yes, hukum. betul. Tapi tidak praktek dia. Iya betul, itu dia. Jadi begitu aku dapat ijazah, aku nggak kepake loh Nang, bener-bener. Sayang Begitu aku kalinya lulus, aku langsung jadi penyiar radio di Hard Rock. Udah gitu langsung aku sekarang presenter. Jadi sebetulnya Jadi kau senang? senang. Iya. Kalau dibilang senang. I'm very happy. Tapi Nang, Inang kan kuliahnya hukum. Bukan, sorry, UI. UI ya. Fakultasnya apa Nang? Sastra. Sastra Rusia. Jurusan sastra Rusia. Oke, Nang, waktu kecil, Inang tuh kepikirannya sebetulnya pengen jadi apa cita-citanya saat itu? Pengen jadi guru. Kalau main-main tuh saya yang jadi guru, adik-adik saya, Vivi, Huta Barat, dan Eva Huta Barat, bertiga kita perempuan semua ya kan. Ibu saya Harahap, bapak saya Huta Barat. Kami di Palembang waktu itu. Oh, bukan di Medan justru ya? Enggak, di Palembang. Okay. Itu kalau setiap hari main sama adik-adik, itu kita main sekolah-sekolahan. Oh, karena zaman dulu belum ada gadget ya, Sya? Nggak ada, jadi main di rumah itu saya yang jadi guru ngajar, terus muridnya tuh Vivi sama Eva. Wow, so Inang selalu menjadi gurunya? Yes. Oh, are you the oldest in the siblings? Betul. Oh, oke. Yang paling tua. Yang paling tua. Apakah dari kecil Inang memang biasa gini, bukan berusaha untuk menyamaratakan, tapi biasanya orang Batak itu cenderung orang-orangnya pede. They're quite loud gitu ya. Walaupun ada juga yang misalnya agak introvert, tapi majority aku melihatnya biasa orang Batak itu loud, confident gitu. Tapi Inang sendiri memang dari kecil memang selalu tampil sebagai perempuan yang berani nggak? Sangat ya sebenarnya sangat relevan ya. Masa kecil sama kepribadian. Jadi Melanie Ricardo Borusiahaan ini waktu kecil ya begini. Betul. Exactly. Jadi kita itu tidak bisa lari dari saat pembentukan karakter. Nah, waktu kecil itu karena di Palembang itu dekat dengan alam, ya kan?
saya ikut papa itu bikin Crumb Rubber itu waktu itu pabrik pertama, Bakri and Brothers. Wow. Jadi getah dari karet itu dibikin jadi Crumb Rubber. Jadi saya pergi bolak-balik setiap minggu itu ke Sungai Musi naik speedboat. Wow. Dekat dengan alam. Yes. Ya kan, lalu kita tinggal di daerah yang namanya Kamboja waktu itu di Palembang, bergaul dengan anak-anak laki-laki karena kita 3 perempuan di rumah. Jadi main layangan, main gundu, lari-lari, main pakai apa itu, main gasing, main segala macam mainan itu dengan anak laki-laki, dan kita merasa bahwa kita setara karena di rumah kan harus bisa semua. Jadi dari kecil itu diajar untuk mandiri. Lalu keluarga Batak itu kan biasanya demokratis ya. Karena kan bahasanya cuma satu, nggak ada kromo inggil, madia ini. Maksudnya ngomong sama anak, ngomong sama bapak, sama, ngomong sama kakek itu sama. Lalu juga bapak saya itu dulu kerjanya, jadi saya tuh SD itu, Inang SD tuh baca tuh koran Kompas ikutan. Bukan Suara Pembaruan. Nggak, Sinar Harapan. Sinar Harapan. Yes. Lalu dia suka beliin buku, jadi saya suka iya. baca sampai matanya minus. Jadi masa kecil tuh bahagialah, deket sama alam, terus banyak teman, dan menjadi memang orang yang pemberani karena ketemu lintah, ketemu ular, ketemu hewan-hewan tuh biasa banget. Iya, anak-anak kecil zaman dulu lah, beda sama anak-anak kecil zaman sekarang ya. Nah, tapi emang you always being so brave like you are right now. Iya, I must say yes. Karena kalau main itu kan suka dibully sama anak laki-laki, itu saya nggak pernah takut juga. Karena kalau misalkan kita main dulu, ada main yang pakai karet-karet itu yang harus loncat-loncat gitu, saya bisa loncat paling tinggi dari semua anak laki-laki yang ada. Emang kompetitif ya dari dulu ya? Seneng aja sebenarnya tuh happy ya, happy karena dari kecil itu jadi merasa bahwa setara lah laki sama perempuan itu bermain mainan yang sama gitu ya. Lalu juga ayah saya itu karena kita tiga perempuan, jadi harus bisa main piano, harus bisa, orang zaman dulu diajarin nari, diajarin setir mobil. Terus dari kecil di Palembang itu diajarin main golf. Nah, kalau orang bilang itu mainannya orang borjuis, enggak juga. Karena itu setiap hari nggak ada yang lain. Jadi kita ikut sama Opung Huta Barat. Jadi diajak olahraga, diajak. Dia bilang, kalau aku bisa nyetir, kau juga mesti bisa nyetir gitu. Jadi dari kecil tuh Inang sudah ibaratnya sudah punya mindset bahwa kalau laki-laki bisa melakukan A, sebetulnya perempuan juga punya kapabilitas yang sama. Hanya mungkin beda area gitu ya. Sama juga area. Bisa semuanya. Tapi kan tidak semua hal yang laki-laki lakukan perempuan juga harus bisa lakukan. Enggak juga. Apa yang laki-laki bisa lakukan yang perempuan nggak bisa yang lakukan? perempuan bisa lakukan misalnya melahirkan. Laki-laki nggak bisa kan? Atau yang kesetaraannya kan nggak selalu harus bisa, laki harus bisa ini, gua harus bisa ini. Mungkin nggak harus begitu kan, tapi saling melengkapi nggak sih, Nang? What do you think? Kalau dalam pilihan aktivitas sih saya pikir bahwa perempuan bisa melakukan apa saja. Misalkan saya suka lari-lari, saya jadi atlet sampai waktu di UI jadi atlet gitu kan. Iya kan, orang bilang apakah yang lari? Enggak kok, perempuan pelari juga boleh ya kan. Terus kalau dibilang bahwa untuk manjat pohon, perempuan nggak boleh manjat pohon, saya paling jago manjat pohon. Nggak takut zaman masih perawan tuh, Nang? Manjat pohon. Takut. Jadi saya tuh ketemu ulet bulu nggak apa-apa, ketemu sarang burung ketemu hewan-hewan yang ada di sekitar itu jadi biasa, dan itu bikin kamu jadi mencintai alam loh. Yes, itu dia yang kadang-kadang pengalaman masa lupa, kecil itu loh. Bener. Nang, tapi kalau boleh tahu, setelah masuk ke UI, tahun berapa Inang mulai jadi aktivis, dan why did you finally choose to be activist? An aktivis. Iya. Ini ceritanya seru karena waktu di UI itu biasanya kalau mau jadi aktivis itu harus tahun kedua atau tahun ketiga ya kan. Saya masuk ke sastra itu dulu ada yang namanya Teksas, Teknik dan Sastra. Saya tahu tuh Teksas. Iya kan? Tahu. Iya. Teksas, jadi waktu dari masuk tuh ternyata anak-anak teknik tuh udah berisik gitu loh. Ini saya tuh jadi jenderal waktu itu. Angkatan 81 di sastra gitu. Jadi ketuanya itu saya gitu kan. Jadi yang dikirim ke Salemba untuk dangdutan lah, nari, di pelonco aja pokoknya. Ini kamu ini ditunjuk itu. Kamu nanti kita ada malam Teksas ya. Yang ini suruh nari dangdut, sini suruh joget di pelonco. Suruh nari hula-hula. Ternyata memang pada waktu dikirim-kirim itu
ada yang di Dewan Mahasiswa. Akhirnya kekasih hatiku adalah orang dari Dewan Mahasiswa, almarhum dia, namanya Joni Muslih. Wow. Jadi aku ikut ke Dewan Mahasiswa karena dia Cinlok lah, ada cinta lah tumbuh di situ. cinta kampus dong, bukan Cinta lokasi. kampus ya. Cinta kampus. Wow, Pacar saya cuma satu itu ya, Joni Muslih namanya, dan dia yang ngajak saya untuk di Dewan Mahasiswa karena dia ketua presidium. Terus orang bilang, alah, orang lain mesti nunggu sampai tahun ketiga, tahun keempat ini baru masuk udah di Dewan. Karena pacarnya. Nah, gitu. Tapi saya mengikuti aktivitasnya. Wow, jadi diseriusin gitu ya? Yes. Karena waktu itu kita lagi berjuang juga kan, masih NKK-BKK, dan itu akhirnya dibubarin Dewan Mahasiswa habis itu. 1 atau 2 tahun kemudian setelah itu. Oke, jadi Inang memang dari dulu, dari saat muda kuliah itu sudah senang berpolitik, get into politik. Ini politik bukan berarti berorganisasi, hal-hal seperti itu memang sudah ada ketertarikan? Karena gini sayang, kalau kamu jadi mahasiswa itu kan kamu akan menjadi calon intelektual, ya kan? Artinya maha itu adalah siswa yang paling tinggi yang diharapkan jadi pemimpin atau menjadi intelektual yang bisa membantu memajukan bangsa, ya kan? Kalau sekarang setelah diganti sistemnya, mahasiswa itu nggak bisa cuma cari kredit aja, ya kan, cari SKS gitu, jadi supaya cepat-cepat selesai kuliahnya, tapi tidak merasakan gitu bahwa di situ masih banyak orang yang buta huruf, masih ada yang kurang gizi. Nah, pada waktu itu kita itu memberikan waktu untuk mengurusi sama hal-hal juga yang terjadi di sekitar, yaitu zaman represif. Jangan salah loh, waktu itu mahasiswa itu tidak boleh berorganisasi. Nah, itu membuat kita menjadi paham bahwa bukannya mau mengurusi politik, tapi kita ini kan makhluk politik. Makhluk politik, kalau dibilang ngapain ngurus politik, ngurusin aja tuh harga-harga mahal. Jadi kalau kita menjadi apatis, lalu tidak mau tahu dengan yang di luar, maka kita akan menjadi sarjana yang tidak paham Sitri Dharma Perguruan Tinggi, dan juga masih ingat nggak? Aku udah lupa tapi I remember that. Iya. Iya, maksudnya kamu di Trisakti kan kuliahnya mahal. Kalau Inang kan di UI. Saya nih dibayarin sama rakyat, sayang. Iya. Saya nih yang bayarin, saya sekolah tuh duitnya tuh duit negara, duit rakyat. Kalau begitu lulus terus lupa, kan saya harus balas budi, harus mengembalikan. Bagaimana cara mengembalikannya? Yaitu dengan peduli dengan apa yang terjadi di sekitar. Ada yang lemah, ada yang tertindas gitu. Nah, makanya akhirnya saya habis itu saya gabung di ICW, diajak sama Abang Todung Mulya Lubis. Waktu itu ada Abang Marsilam, ada Abang Buyung Nasution, Adnan Buyung di ICW. Lalu setelah itu Inang ikut mendirikan KPK. Wow. Lalu juga nggak bisa berhenti. Jadi walaupun saya punya karir yang profesional, tetap cari uang buat anak-anak, buat keluarga, tetapi I'm an activist at heart. It's always in your heart ya. Yes. Wow. Yes. Jadi kayaknya tuh keresahan kalau melihat ada sesuatu yang kayaknya nggak pas tuh kayaknya gelisah ya. Gelisah. Terus benar. Kamu kan kamu lulus dari sarjana hukum, cum laude. Tapi kamu, you're an artist, you're a people person. Kamu lebih happy berbicara di depan kamera. Panggilannya ternyata di sini ya, Nak? Yes. Walaupun kamu anak yang cerdas, kuliahnya cum laude. Jadi itu panggilan kan, sama kayak Inang jadi aktivis, walaupun nggak masalah sekolahnya di mana. Sebenarnya itu how you implement, bukan hanya ilmu sih kalau saya bilang, lebih kepada nurani dan empati sosial. Jadi menurut Inang, di usia Inang tadi dibilang kepala 6, apa panggilan Inang dalam hidup ini? Saya itu sebenarnya tadinya tuh selama 7 tahun terakhir ngurusin Citarum. Saya tuh mau semua orang se-Indonesia ini dapat air bersih. Saya pengen supaya sungai-sungai itu bersih. Saya mau supaya mata air itu tidak mati, tidak berkurang, karena kita ini akan mengalami atau sudah di tengah-tengah krisis air. Kalau airnya kotor, kualitas kesehatannya jadi buruk juga. Nah, lalu tiba-tiba ada peristiwa pembunuhan Joshua. Punguan Huta Barat, telepon, lalu juga Punguan Huta Barat telepon. Iya, saya waktu itu bicara dengan Saur Huta Barat, terus saya bilang kita bikin
3.000 lilin ya. Saya bilang saya nggak usah tampil, nggak usah be under the limelight lagi karena sudah banyak yang bicara soal ini. Jadi saya hanya mau berdoa saja di Taman Ismail Marzuki. Dapat izin dari Danton Sihombing juga dari DKJ, itu orang baik yang akhirnya iya kalau mau bikin aja, bilang gitu ke Inang. Oke. Nah, mengundanglah, ternyata bukan hanya orang Batak saja yang datang. Kalau menurut Inang ini jadi urusan kemanusiaan kan? Bagaimana bisa kita memberikan nurani, empati, sosial itu kita pilih mau dikasih ke siapa. Kalau kau mau kasih kepada orang yang tertindas, yang lemah, yang miskin, yang tidak punya kuasa, maka kau akan berjuang. Seperti yang saya lakukan tidak mudah. Atau empatimu dan hati nuranimu kau berikan kepada yang berkuasa, yang kaya raya, lebih mudah. Tapi itu kan pilihan. Saya memilih untuk bantu. Kan kalau bukan bela Joshua, tapi sudah ada Kamarudin Simanjuntak yang hebat itu. Jadi Inang tuh cuman dari sisi kemanusiaan melihatnya, sayang. Kenapa, as a mother, kenapa masih mau direpotkan? Karena gini, Inang kan sebetulnya you are in a position that very comfortable right now. Aku rasa financially you okay, more than okay. Anak-anak udah besar. Kenapa masih mau direpotkan? Tadi yang kamu jawab sendiri, sayang. Ketika kamu punya nurani, lalu kamu punya empati, maka kamu akan gelisah. Nah, Bung Hatta juga bilang yang banyak terjadi di negeri ini adalah dosa para intelektual. Ketika para intelektual itu tidak mengamalkan kepandaiannya, waktunya, tenaganya untuk membebaskan penderitaan orang lain. Jadi kalau ditanya, ya tujuan hidup ya membebaskan penderitaan orang lain. Dari mulai yang nggak bisa dapat air bersih, bagaimana saya bisa bantu supaya bisa dapat air bersih. Kalau sekarang ini penderitaan dari orang tua Joshua itu tidak bisa hilang ya, karena nyawa anaknya sudah melayang. Tapi kita bisa melakukan sesuatu untuk memperjuangkan keadilan. Jadi kalau kamu bilang ngapain sih Inang? Iya, karena kalau kamu mengikuti nuranimu, itu kamu akan gelisah sampai masuk ke liang kubur. Kalau kamu bilang kenapa tadi Inang nggak diam aja, saya akan nyaman di comfort zone, ya. But I don't live at the fullest. Oh, that's nice. Bayangin. If you stay in the comfort zone, jadi nyonya saja, lalu melakukan hal-hal yang menyenangkan, banyak hal yang bisa dilakukan. Tapi kan itu tidak salah gitu, jadi harus dibalance gitu. Bahwa saya juga suka berkebun, suka segala sesuatu yang tumbuh, yang indah gitu. Nah, bunga-bunga, lalu juga saya suka mengkoleksi kain-kain kuno. Itu sesuatu yang sudah akhirnya saya hentikan karena akhirnya saya pikir ada sesuatu yang lebih bermakna ya. Saya punya anak, saya punya cucu. Saya kan akan mati, sayang. Yang mau diwarisin apa? Kalau kita punya penegakan hukum lebih baik, kamu akan lebih senang gak sih? Of course. Kalau negeri ini lebih aman dan orang-orang juga damai. Banyak yang mesti dibenahi, sayang. Kalau dalam hal lingkungan aja nih kepalanya udah mau pecah mikirin bagaimana sungai-sungai itu semua rusak, pabrik-pabrik buang limbah sembarangan. Kalau nggak punya air, kita mau punya gedung yang keren, duit jutaan dolar pun nggak bisa hidup, sayang. Because water is life. Tapi Inang sadar kan bahwa apa yang Inang lakukan nih, I mean like you have the guts to speak in front of public. It comes with the consequences juga kan. Maksudnya gini, tidak banyak orang yang mungkin punya keresahan sama tapi punya courage yang sama, keberanian yang sama. But you took that courage untuk bisa speak up dan pernah ada, dan Inang kemana-mana kayak hari ini datang aja nih. You don't even have bodyguard. Yang namanya Mbak Sumi kecil banget, yang badannya malah gedean Inang gitu. So when you go, everywhere you go, sebetulnya ada orang yang nemenin nggak? I'm a free person actually. Yang tadi kita obrolin ya kan, kita itu kan punya hak yang melekat pada kita. Hak azazi sebagai manusia itu semua orang punya hak untuk hidup, hak untuk berbahagia, hak untuk bebas. Ya kan? Nah,
kita itu mau nggak sih hidup dengan fear? Aduh nanti gue diculik, aduh nanti gue dibunuh, aduh nanti gue digangguin. Like if you live with that fear, then you don't live yet. That is nice. If you live in that fear, then you don't live yet. yep. Because living with fear is the worst thing to live. Ya, tidak ada kebebasan ya. Fear itu kan in our mind ya. Yep. Tapi kalau kamu ikutin fear itu, dia akan magnify, and everything you do it with fear. Based on fear. I wanna do thing with love, with compassion. Sehingga kalau kamu lihat Inang di sungai, saya nggak pakai sendal, nggak pakai sepatu, saya turun ke Cisanti gitu, jalan, lalu I walk grounded, and it makes me feel good, karena yang bikin kita repot dan pusing itu nomor 1 fear ya kan, lalu nomor 2 guilt. Penyesalan itu akan berujung kepada guilt, dan itu akan datang nanti when you're in your bed that before you finally take off lah, beratnya ya. Yes. Kenapa saya tidak melakukan ini? Kenapa saya tidak melakukan itu? Nah, jadi tadi Inang bilang I want to live at the fullest. Like daripada saya gelisah, tidur malam nggak enak. I should have done that gitu ya. Yes. Kalau kamu hidup tanpa rasa welas asih lagi, ngapain lu hidup, Mel? Iya kan? Iya. So you have to maintain that. Ya, welas kasih ya. It's very nice. Welas asih. Kalau ngelihat orang susah, itu pengen ngebantuin. Kalau ngelihat orang nggak punya air bersih, then you will think, what can I do to make them better gitu. It's very basic gitu ya. Jadi yang Inang lakukan selama 7 tahun itu menyediakan air bersih untuk orang-orang yang paling miskin. Yang paling menderita di bantaran Citarum. Jadi saya sudah menempuh jalan sunyi kok. Maksudnya kalau orang bilang ini siapa sih ibu-ibu ini ada di mana-mana? Saya tuh ada di mana-mana tuh tahun 2000. Iya kan? When I was the first time in Metro. Tapi ya itu tadi yang Inang cerita bahwa ada panggilan yang kamu mau jawab atau tidak, ya kan? Jadi saya jawab, kadang-kadang juga keluarga, adik-adik, lalu juga orang-orang yang dekat itu nggak paham. Oh ya? Ngapain sih lu? Of course. Ngapain sih gitu ya? Oke. Anaknya Google. Your daughter, aku Google itu Lutfi, Amanda ya? Was it? Pokoknya salah satu anaknya Inang. Yang mana? Terlahirkan, betul nggak nih? Makanya. Oh, Aisyah. Yes. Terlahirkan dengan 1 paru-paru, and then letak jantungnya juga berubah dari kiri ke kanan. Was it true? That betul. news? Yes. Is she okay now? She's a vet. Wow. Itu yang dokter hewan. Yes. Wow. Yes. So what happened at that time? Katanya dibawa ke luar negeri segala macam. Iya kan, itu berjuang lah waktu dia bayi. Mungkin dia nggak inget ya, tapi perjuangan dari bayi itu karena memang saya pikir saya dikasih anak istimewa. Waktu itu saya ngobrol sama Dewi Yul, terus dibilang, oh kalau kita dikasih anak yang ada kelainan itu kan di dalam jantung dan paru-parunya, itu berarti kan kita ibu yang kuat ya. Karena we have to fight harder than other mothers gitu. Nah untungnya Aisyah itu sangat kuat, sangat hebat, nggak pernah ngeluh, dan dia juga ikut ya, saya bawa ke Singapura, bawa ke Malaysia, bawa kemana-mana untuk tidak sebenarnya mengetahui apa yang really happen to her, tapi tidak 100% percaya pada dokter yang memberikan obat-obatan kimia yang banyak banget pada waktu itu. Karena obat dan obat. Yes. Itu fear. At that time I had fear. Because that was your kid ya. Right. My fear adalah gue mati nih, kalau gue ditinggal mati anak gue. Tidak ada yang bisa membuat saya takut di dunia ini kecuali ditinggal Aisyah pada waktu dia bayi ya. And then when we were in Malaysia di Damansara Hospital, that was the time when I had a conversation with God, and I said, God,
I don't want to live like this with the fear. And every time I see my daughter could not breathe gitu, like I wanted to die because I wanted to change. I want to give my lung to her and trade it, but we couldn't do it. So that was a turning point when I finally said bahwa angislah saya di pojokan itu karena I had to stay with her in the hospital, and then I said, Tuhan, saya mau bikin janji dengan Tuhan bahwa ini saya nggak mau hidup dengan kecemasan, dengan ketakutan. Tapi saya bilang, please let me live with no fear. Kalau apapun yang terjadi ke anak saya itu, Aisyah waktu itu kecil, mau 2 tahun kek, saya sebut tuh, mau 12 tahun kek, mau 20 tahun kek, I will see it as a blessings. I will be thanking you for giving me a chance to raise a beautiful daughter. Wow. And I will not regret anything. Wow. Umur berapapun saya akan berterima kasih. Umur berapapun yang diberikan, saya sudah bisa membesarkan, dan saya juga sudah diberi kesempatan untuk berbahagia karena diberikan anak perempuan yang cantik dan pintar dan hebat. So when I got over it, I had no more fear in life. Tapi kamu mesti tahu bahwa kan saya sebut tuh, saya bilang terima kasih Tuhan kalau anak saya dikasih 2 tahun, 12 tahun, 20 tahun. Kamu bayang gak rasanya waktu dia 2 tahun, waktu dia 12 tahun, waktu dia 20 tahun, and then after that I said, I can only be thanking you, God, because she lived. And itu cuman ibu yang tahu gitu loh rasanya. Bagaimana kalau kamu mau tukar nyawa kamu buat anak kamu. Nah, kalau kamu tanya Inang punya fear lagi apa? Enggak, kan udah habis sayang. At that time. At that very time, and then now dia sudah jadi dokter hewan sih. How old is she now? She's 96, she's 26. She's getting married next year, and I can only wish the best for her because the fear in me had gone when I made that deal with God. And kalau kamu tanya apa lagi, ya mati aja udah nggak takut kok Inang. Saya mati nggak takut, tapi saya ditinggal mati anak saya takut waktu itu. Ngerti nggak kamu? Jadi very understand. Jadi kamu punya anak kan ya? How that feels. So blessings punya only anak. mom that can understand. Yes. Tapi akhirnya saya ngelihat itu sebagai blessings bahwa karena saya dikasih anak yang sakit-sakitan waktu kecil, lalu saya belajar kalimat sada. Yang itu apa dari Indonesia ya, yang pencak silat tenaga dalam. Lalu saya belajar yoga. Lalu saya belajar Reiki. Saya ambil Reiki sampai saya jadi master Reiki. Just to help my kid supaya mereka tidak terlalu banyak obat-obatan. And I learn about the herbal, I learn about the nature. Sehingga akhirnya anak-anak saya itu paling tidak mereka punya batin dan mental yang mau nyelesain sekolah, mau berjuang lebih keras dari anak lain sampai mereka udah besar dan sehat. And I'm thanking God because of that. Udah lewat tahun 2016 berarti ya. Perjanjiannya itu waktu 20 tahun 2018 tuh. Saya sebut tuh 20 atau 22. Jadi dua semua. Umur 2, umur 12, umur 20, umur 22 gitu. Tapi ngomongnya tuh sebenarnya deg-degan dong. Loh, nangis saya di pojokan kamar di Damansara Hospital itu. Until morning I did not move. When it's over, saya cuman ngerasa bahwa mau apa lagi sayang? Mau apa lagi? I have given what more than what I have asked. Iya kan? Jadi kalau ditanya ngelihat anaknya hidup aja udah seneng banget. Jadi kalau apalagi kebahagiaan yang lebih dari itu. Jadi semuanya yang lain-lainnya itu adalah ekstra. Yang lainnya itu adalah bonus. Maka ketika
saya dengar mamanya Joshua meraung-raung dan meratapi itu, It broke your heart. oh my God, Yep. I could not sleep for weeks and weeks until the 30th day, itu yang waktu nyalain lilin Yeah. itu, lalu 40 hari, lalu 50 hari, lalu 100 hari kemarin kita pergi ke sana ke Sungai Bahar. Jadi kayak Karena Ina ngerasa saat itu Aisyah sakit aja, you want to exchange your life to her. Yes. Ini kebayang anak diambil. Yes, dengan cara yang tidak wajar loh. Ya. Ya kan? Kalau cara yang wajar itu adalah yang memang tidak dilakukan oleh manusia kan sayang? Ambil sakit apa Tuhan ambil. Yes. Walaupun sakit pun kita usaha setengah mati untuk pasti. menolongnya. Ya kan? Tapi kalau memang sudah ajalnya memang ya sudah gitu. Tapi kalau mati dengan tidak wajar itu kan beda ya, sehingga itu menimbulkan luka yang dalam, betul. Nah, Inang tuh kan you look like a very alpha female woman. I am Very bold, ya kan? I am. When you say A, it means A. Yeah. I Banyak, don't take shit from people. banyak biasanya alpha female itu punya problem untuk bisa submit with the partner. Do you have problem with that? Susah nggak untuk seorang alpha female seperti Inang? Sebenarnya because tiga-tiganya kita perempuan ya, Boru Huta Barat itu tiga-tiganya bekerja. Jadi ibu dan bapak kita itu mengajarkan untuk marsikola nasit timbo-timbo nah, Yang tinggi sekolah. independen. Ya. Dan kalau kau sudah kawin, jangan kau berhenti bekerja hanya karena suamimu banyak uang. Wow. Karena buat dia itu, kau sudah kesekolahkan tinggi-tinggi, kau tidak pakai ilmumu itu untuk independen, ya kan? Mencari uang itu relatif, ya kan? Ada yang cukup dengan sedikit, ada yang sudah sebanyak-banyak manapun juga masih tidak cukup. Jadi dengan ilmu itu bisalah hidup dengan dignity, masih bisa menjalankan apa yang diinginkan, lalu juga mimpin diri sendiri, diajarin dari dulu. In the end, bukan soal materi yang kamu masalahkan, tapi apakah kamu bisa membagi mimpi kamu, lalu kamu bisa hidup dengan prinsip yang sama dengan orang. Kalau saya sih ada satu yang menjadi prinsip itu, bahwa apapun yang kamu lakukan, selama itu jujur ya dan tulus, maka kamu you will be okay. Gitu. I can't stand lies. You have to listen to your hati nurani. Karena saya terlalu lama hidup ini demi ayah saya, demi anak, demi ibu saya, ya, being a Batak, and we all gitu. Ternyata itu nggak boleh sayang. Oh ya? Nggak boleh. Demi anak tuh nggak boleh. Demi orang tua pun nggak boleh. Demi hati nurani. Karena hati nurani kamu pasti akan belain anak kamu dong. Right. Hati nurani kamu juga akan try to make your parents comfortable. Yang paling penting itu adalah how do you make peace inside, kan? Dame madihita sude. Damai sejahtera itu ya. Orang Batak itu hebat banget loh. Di dalam ulosnya itu ditulisnya itu adalah damai. Ya kan, dame madihita sude. Artinya orang bisa mencari uang, bisa mencari karier, bisa mencari materi, bisa mencari jabatan, mau jadi posisi yang hebat ini, tapi atau mencari cinta. Ya ada yang bilang, wah dia bucin. Itu sebenarnya enggak berarti ketika kamu tidak menemukan damai. Wow. Makanya Inang bilang, itu keren banget, itu bukan sekedar slogan ya, Dame Madihita Sudi, karena kalau kamu bisa berdamai dengan dirimu sendiri dan menerima tanpa blaming it ya. I don't blame my ex-husband, I don't blame what happened to me, saya sama sekali tidak menyalahkan. Itu pilihan dia. Saya hanya minta bahwa saya tidak mau lagi dengan kamu, ya kan? Yeah. But did you find the peace finally? Of course. It was not easy at all. It was not easy karena orang, ya you know lah, apalagi keluarga ya kan, dan juga the
Batak, being a Batak. Tapi saya pikir gini loh, you only live once, ya. Kalau kamu tidak jujur sama diri kamu sendiri, maka saya akan merasa bahwa hidup saya sia-sia. Saya ditanya kok ketika itu, Mama dendam nggak sama Dedi? Enggak. Bisa maafin Dedi nggak? Bisa. Terus Mama kalau lihat Dedi rasanya apa? But I've been honest to myself, and ya udah. Nah, untuk menutup obrolan kita, apa life advice that you can give to the younger Irma Huta Barat? Kan sekarang udah full of wisdom dengan rambut putih as silver ini. But if you could give the advice about life to the younger self of yourself, what would it be? Be true to yourself. Always, ya. Be true to yourself. Don't Be even true. think to. Orang kan bilang, you betray me. Yang paling parah itu ketika you betray yourself. Wow. That is something like when kamu dalam ini, ada orang yang akan menghina kamu, ada orang yang akan mengecam kamu, ada keluarga yang akan marah, ada anak yang akan memusuhi kamu, ya kan? Tapi in your heart you know bahwa it's not you if you compromise with something that give you unhappiness, ya. So when you are true to yourself, whatever decision that you make, you will walk your path with dignity, with compassion, with love, and let go all your fear in life. That's the most important thing. Let go of all your fear. Yes, because everybody has fear. I had fear too, but I found ways how to deal with it and how to live without it. Yeah. That is when you know who you are, and then you can love yourself, you can accept yourself, then you can give love. It's not the love in the romance way yang bikin pusing kamu, yang bikin hidup kamu jungkir balik. There is a lot of beautiful love around. I feel love when I see you. I feel love when I give water to people. I feel love when I go to Sungai Bahar and I hug Joshua's mother. I feel love when you give food to anak-anak di Citarum. That kind of love itu yang bikin kamu itu jadi tumbuh welas asihnya, dan kamu hidup itu jadi tanpa ketakutan sama sekali. Karena apa? Karena semua itu sudah dijamin oleh Tuhan, oleh alam, hanya tinggal mau milih aja. And it gives you happiness at the end. Yes, doa kita tuh apa sih? Iya kan? Berikanlah rezeki yang secukupnya pada hari ini kok. Secukupnya ya. Satu mangkok cukup ini. Iya dong. Ini kalau uang kamu di bank nolnya gelundung satu aja udah deg-degan. Iya. Itu yang akhirnya makes me living at the fullest, because dulu kan madam gitu ya, terus saya tidur di Cisanti gitu, nggak bawa apa-apa gitu, tidur di gunung, tidur di alam gitu, dan itu menurut saya membuat kamu dekat dengan alam itu adalah memberikan kamu kebahagiaan dan kedamaian yang hakiki. Because whatever you need sudah disediakan sama alam sebetulnya. Jadi segala macam tetek bengek yang kita pusingin sehari-hari itu sebenarnya nggak penting. Kalau kamu tahu the basic things, bahwa kamu bisa hidup tanpa ada punya harta benda apapun juga kok. Wow. No wonder sekarang bikin podcast ya, Inang ya, luar biasa. Inang mau lihat teh godang. Thank you very much. Terima kasih. So proud of you. Thank you very much for sharing about many things with us. I'm sure banyak teman-teman yang juga belajar, dan satu hal yang aku highlight banget bahwa hidup dalam ketakutan itu it's the most exhausting thing in life. Exactly, the worst way to live. Tadi kata-kata Inang bagus tuh. If you still live in fear, it means you don't live yet. Yes. Menutup dengan cantik pula kita. Mau lihat Inang ya. Sehat selalu, panjang umur, dan tetap punya hidup yang punya impact buat banyak orang. Amin. God bless you. Bye guys. God bless you. Horas. Thank you Inang.